Pekalongan mempersembahkan. Pekalongan dikenal sebagai kota kreatif dunia. Banyak orang menyebutnya demikian. Namun di balik semua itu, banyak sekali unsur yang mendorong kebudayaan di Pekalongan. Berbagai etnis dan budaya ada di Pekalongan. Mulai dari Jawa, Arab, Cina, dan Tiongkok hingga masyarakat asli Pekalongan sendiri. Salah satu tradisi yang kami telusuri yaitu upacara pernikahan di kota Pekalongan. Bagaimana sih proses adat pernikahan di kota Pekalongan? Jadi untuk adat pernikahan yang biasa kita lakukan untuk pasangan pengantin di Pekalongan itu masih seringnya menggunakan adat Solo atau adat Jogja. Sebenarnya Pekalongan sendiri mempunyai adat yang dipakukan yaitu adat Srimpi. Jadi bukan hanya Pekalongan, satu Jawa ini, terutama Jawa Tengah itu masing-masing punya. Banyumas punya namanya Banyumasan, Cilacap juga ada. Semua masing-masing kota itu mempunyai satu jenis istilah mode untuk pernikahan sendiri. Jadi seperti Pekalongan Srimpi, terus tapi yang sering digunakan itu justru Jogja sama Solo yang sudah dari dulu istilahnya berjalan selama berpuluh-puluh tahun itu yang masih sering digunakan Jogja dan Solo. Seperti biasa acaranya kalau Solo dan Jogja sama panggil itu ketemu pengantin, terus setelah itu acara resepsi itu ya jejer sanding lah. Kalau adat Pekalongan sendiri lebih, kalau pas akad nikah itu antara pengantin pria dan wanita, saat akad nikah itu belum dipertemukan. Jadi si pengantin wanita setelah dirias masih di dalam kamar, stay di dalam kamar. Nanti setelah pengantin pria selesai mengucapkan ijab kabul, barulah dipertemukan. Tapi juga ada pertanyaan yang kedua nih Bu, apa yang membedakan proses pernikahan di kota Pekalongan dengan daerah lain? Nah, itu yang ciri sangat menonjol di Pekalongan itu untuk yang cowok pakaiannya hanya menggunakan jas hitam dan sarung batik Pekalongan, terus pakai kemeja putih, di luarnya jas hitam pakai peci. Itu yang lebih menonjol saat ini. Kalau untuk pengantin putrinya sih kebanyakan memakai hijab. Ya, baik. Properti apa saja yang digunakan saat melakukan prosesi adat pernikahan tersebut? Prosesi yang digunakan alat dan prosesinya biasanya kita menggunakan alat adat, yaitu ada bokoran untuk ini acara ngindak ndok namanya. Jadi telur nanti diinjak dengan nanti si pengantin putri membasuh kaki si pengantin laki-laki, itu makanya bokoran. Terus dikasih kembang telur itu mawar melati sama kenanga atau enggak kantil, ada unsur 3 kembang itu minimal. Terus ada acara sinduran itu pakai kain, nanti si bapak pengantin wanita yang memboyong kedua mempelai ke atas pelaminan. Terus setelah sinduran ada acara namanya pangkon, pengantin timbang pengantin. Jadi bapaknya nanti duduk di tengah-tengah, terus mempelai pria dan wanita dipangku, pura-pura dipangku seperti mangku seperti ini. Nanti si ibu tanya, abot endi Pak, maksudnya berat mana antara kedua mempelai ini. Terus si bapak harus menjawab podo wae, artinya tidak boleh membedakan antara anak mantu dengan anak sendiri. Nah setelah itu selesai, terus ada acara kacar kucur itu ngasih uang receh dari si pria ke wanita, dikasihkan uang receh, nanti diserahkan ke ibu mempelai perempuan.
setelah selesai acara kaca kucur ada acara suap-suapan namanya tulang-tulangan, lalu munjuk toyowen itu minum air putih dicangkir. Terus setelah itu ada acara sungkeman diawali dari meminta restu kepada orang tua dari mempelai wanita dulu. Setelah orang tua mempelai wanita selesai, pindah ke orang tua laki-laki. Dengan Ibu siapa? Ibu Wati Kusuma. Oke, jadi dengan Ibu Wati, kami akan bertanya-tanya sih bagaimana tradisi atau makna-makna apa saja sih yang terdapat dalam setiap prosesi pernikahan yang ada di Kota Pekalongan. Makna apa saja sih yang terdapat dari setiap prosesi pernikahan? Terus maknanya sih banyak sih adik-adik ya. Makna pertama itu yang jelaskan kalau pernikahan itu buat seumur hidup, sekali seumur hidup, jangan sampai kedua kali ya. Maknanya banyak. Prosesi ini kan buat apa ya, buat sejarah seumur hidup seseorang sampai nanti, sampai tua, sampai kakek nenek. Prosesi adat pernikahannya ada banyak sih. Pertama dari awal pernikahan itu ya, mau terjadi resepsi gitu ya. Prosesi pertama biasanya diadakan di gedung, bisa di rumah mempelai wanita, bisa. Kalau di rumah mempelai wanita sebagai itu buat penanda bahwa di rumah tersebut akan adanya suatu prosesi pernikahan. Biasanya itu dipasang kayak tarok. Apa itu? Tarok itu kayak pintu masuk terus dibuat dari janur di depan rumah kiri kanan ya, itu ada janur, itu dipasang janur buat pintu masuk, buat tanda berarti oh di sini ada acara pernikahan. Tidak itu saja, terus dipasang tumbuhan. Ya, tahu tumbuhan itu kalau bahasa Jawanya tumbuhan biasanya kayak pohon pisang, terus pohon kelapa, cengkirnya itu dipasang. Terus yang paling sakral ini bleketep. Bleketep itu anyaman yang terbuat dari itu janurnya pohon kelapa itu. Itu tujuannya buat, kalau orang Jawa bilang, buat membuang sebel sial semua pihak biar bersih gitu. Ada lagi? Enggak, itu cuma itu aja. Terus prosesi selanjutnya biasanya mempelai wanita sama pria itu sungkeman sama kedua orang tua, berarti kan mohon doa restu. Habis acara sungkeman sore gitu ya, terus selanjutnya siraman. Iya, siraman biasanya kalau sore, besok hari hanya. Siraman berarti itu kalau orang Jawa bilang gebyur kan digrujuk gitu. Digrujuk berarti dari sini sampai sebyur semua. Itu biasanya yang guyur itu keluarga pihak mempelai putri. Itu buat airnya sendiri ada air khusus? Ada. Air itu biasanya air diambil dari 7 sumur. Ya itu khusus, maksudnya 7 sumur nggak satu tempat. Sumur sini diambil kalau orang muslim gitu ya, dari masjid Kauman, masjid apa, 7 dijadikan satu, terus yo yang jelas kalau orang tua ada doanya ya. Nah, kalau kembang sendiri itu Kembang ya, itu airnya kan ada bunga setaman ya. Yang jelas siraman itu ya tujuannya buat apa? Mensucikan diri, membuang semua sebel sial. Orang dia bilang sebel sial, pokoknya semua bersih kembali putih. Habis siraman biasanya kan pengantin putri kan dibawa masuk ke kamar. Nah, di kamar kan dibersihkan, lalu terus dikerik. Orang Jawa bilang dikerik itu rambut-rambut yang tipis di sekitar sini, dikerik, dibersihkan. Itu tujuannya sama juga sih, buat buang sebel sial, mensucikan semua. Nah, itu habis siraman, kerikan, terus malamnya biasanya kalau ada acara selanjutnya malam midodareni. Midodareni itu kayak apa ya? Dipingit. Oh, dipingit. Ya, kalau pengantin perempuannya dipingit, berarti kan belum boleh ketemu sama pengantin prianya.
dipingit, ditemani teman-teman, kerabat, saudara dari pihak perempuan semua yang nemeni. Cowok nggak boleh nemeni. Itu biasanya berapa hari Bu? Nggak, biasanya malam. Oh, Malam sebelum hari H. Besok hari H kan biasanya itu mau rame-rame gitu ya. Itu malam. Jadi Bu yang kalau itu kawan kan Bu, ini kan pernah dengar kalau misal dipingit 4 hari 7 hari itu ada bedanya nggak Bu? Sebenarnya itu nggak dipingit sih. Biasanya orang kalau mau punya hajat kan bukannya dipingit. Kita harus waspada, hati-hati. Ya toh, segala apa ya, kayak apa ya, rintangan apa, apes, corone apes, biar hati-hati nek iso ya, jangan apes gitu loh. Nggak ada apa-apanya sih, cuma ya perlu hati-hati gitu loh. Terus buat habis Dipingit midodarin itu sampai malam dari pagi. Ya, dan apa dari pagi sebelum akad biasanya kita kan terjadi kayak sanggan, penyerahan seserahan antara pihak perempuan sama pihak laki-laki. Intinya kan umpama pihak perempuan menyerahkan sepenuhnya ke pihak laki-laki. Nah, habis itu biasanya langsung akad sih Dik. Habis acara sanggan serah terima terus akad. Akad terus kalau yang orang sekalian gitu kan biasanya langsung ke resepsi gitu, biar apa ya, enggak 2 kali kerja, iya gitu. itu udah menjoro ya? Udah itu udah komplit itu. Ya intinya apa sih? Intinya itu apa ya? Buat sejarah seseorang, buat seumur hidup tuh. Nggak ada apa yang penting itu. Momen ya? Ya momen sakral seumur hidup sekali. Kurang mungkin kedua kalinya. Yang pertanyaan kedua nih Bu, apakah setiap prosesi itu wajib dilakukan oleh setiap pasangan yang akan menikah? Itu kembali ke yang punya hajat sih, kembali ke yang punya hajat. Kalau kita orang Jawa, apalagi apa ya, terutama anak pertama, anak perempuan pertama, biasanya itu kan kayak apa ya, tradisi kayak ruatan buat yang selanjutnya biar jadinya bagus gitu, nggak ada apa-apa intinya gitu. Jadi nggak wajib ya? Enggak. Ada tantangan nggak sih? Tantangan yang harus diberhentikan siapa yang mau menikah? Kalau pantangan itu sebenarnya tidak ada, tapi kalau apa ya, secara garis besar, kalau sebenarnya itu fakta, itu mitosnya kalau di bulan Suro ini ibarat kalau kita orang muslim, berarti kan semua kegiatan yang mengandung unsur yang ada happy mudah-mudahan kan harus dihentikan dulu. Itu aja deh pantangannya bulan Suro. Kalau bisa ya nanti sebelum apa sesudahnya, pas Suronya jangan.